Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Ambulans pesisir barat terguling di Tanggamus saat bawa pasien yang dirujuk. Satu unit mobil ambulans dari Kabupaten Pesisir Barat terguling di Pekon Tebak Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Mobil ambulans yang terguling di Kecamatan Kota Agung Barat ini milik Puskesmas Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. KBO Lantas Polres Tanggamus, Ibtu Sajudin mengatakan dikendarai oleh pegawai swasta bernama Prayoga. Ia juga turut menjelaskan kronologi kecelakaan ambulans yang terjadi di Kecamatan Kota Agung Barat pada 4 Februari 2024 tersebut. Pada saat kejadian, mobil itu tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Pesisir Barat. Mobil ambulan merek Suzuki APV dengan nomor polisi BE9208XZ ini hendak mengantarkan pasiennya menuju ke Rumah Sakit Mitra Husada di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ketika berada di lokasi kejadian sekira pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, kendaraan tersebut tidak bisa menikung dengan sempurna, sehingga mobil ambulan tersebut mengalami laka lantas dan terguling di lokasi kejadian. Setelah mengalami kecelakaan, pasien langsung dipindahkan ke mobil ambulans milik Pekon Tebabunuk, Kecamatan Kota Agung Barat. Dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, namun pihak puskesmas mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Untuk saat ini mobil tersebut telah dievakuasi oleh pihak kepolisian sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Harga beras tembus Rp15.000 per kilogram. Pedagang pasar Bandar Jaya malah kehabisan stok. Kenaikan harga beras berimbas pada kelangkaan stok pedagang di pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kenaikan harga beras yang berlangsung 1 bulan terakhir diduga akibat minimnya persediaan di pabrik karena belum masuk masa panen. Meski harga beras medium melambung hingga Rp15.000 per kilogram, pedagang sering kekurangan stok, bahkan tak kebagian jatah. Triyono, pedagang beras di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, menyebut harga beras medium saat ini paling murah Rp14.500.000 per kilogram. Sedangkan umumnya pedagang menjual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Kendati demikian, Triyono mengaku kenaikan harga tidak berpengaruh pada permintaan. Bahkan sejak awal kenaikan hingga saat ini ia sering kehabisan stok. Kalau tidak ada barang datang, dia sering tutup lebih cepat karena beras habis terjual. Keluhan justru banyak datang dari konsumen. Warga bernama Yuli mengaku sangat keberatan karena harga beras kian melambung. Dia keheranan karena baru kali ini harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram. Padahal ia sudah terbiasa membeli beras premium kemasan 5 kilogram. Warga Tanjung Seneng, Bandar Lampung tangkap ular sanca panjang 3 meter. Warga Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung menangkap ular sanca panjang 3 meter. Seorang warga, Iqbal, menceritakan kemunculan ular sanca di wilayah Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Ketika itu Iqbal bersama warga lainnya sedang melakukan ronda. Tiba-tiba melihat ular sanca di dekat sungai. Warga lantas ramai-ramai menangkap ular sanca tersebut. Warga seringkali kehilangan hewan ternak peliharaan dan diduga karena dimakan ular. Sebelum melakukan penangkapan, warga mengontrol ular di sungai. Warga pun melakukan penangkapan dengan alat seadanya seperti kayu hingga karung yang digunakan untuk menaruh ular tersebut. Ia mengatakan warga masih memburu ular lainnya. Iqbal juga mengatakan ular satunya terlihat sedang makan kucing dan sedang dilakukan pencarian. KPU Pesisir Barat berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 meningkat. KPU Pesisir Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu 2024 meningkat dari sebelumnya. Dijelaskannya, jika merujuk pada pemilu 2019, partisipasi masyarakat Pesisir Barat dalam mengikuti pesta demokrasi mencapai 84,6%. Artinya, kata dia, untuk pemilu 2024 targetnya harus lebih besar dari yang sebelumnya. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pihaknya bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk peserta pemilu dan partai politik. KPU juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk sekolah, kelompok marginal, dan petani.
Selain sosialisasi dengan pertemuan langsung, pihaknya juga menggunakan media massa maupun media sosial. Dengan berbagai ikhtiar yang dilakukan, pihaknya berharap kepedulian masyarakat pada pemilu 2024 semakin meningkat. Menurutnya, keberhasilan bukan hanya diukur dari keberhasilan mengantarkan peserta pemilu menjadi pemenang. Namun, pemilu itu harus mampu menjamin hak-hak politik masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Wabarakatuh. Dalam tahapan pemilu ini, harapan kita semua tentunya agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Mengartikan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi semakin meningkat. Kalau melihat dari pemilu maupun pilkada sebelumnya, alhamdulillah untuk Kabupaten Pesisir Barat sudah ada partisipasi yang meningkat tinggi, dan dalam pemilu ini insya Allah partisipasi masyarakat Pesisir Barat pada khususnya semakin meningkat. Artinya kepedulian demokrasi semakin membaik, dan selanjutnya juga dalam hal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, KPU Pesisir Barat telah melaksanakan tahapan-tahapan demi tahapan, diantaranya baik sosialisasi di sekolah-sekolah, kelompok marginal, kelompok-kelompok petani, dan lain sebagainya. Di samping itu juga dari pertemuan langsung kita juga sangat memasifkan juga dengan di media cetak ataupun media yang lainnya, banner-banner ataupun pengumuman-pengumuman di desa-desa. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, kepedulian masyarakat khususnya Pesisir Barat untuk pemilu 2024 ini semakin antusias. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, pengendara keluhkan banner tutupi lampu lalu lintas di Bandar Lampung. Pemasangan atribut kampanye di sembarang tempat dikeluhkan oleh pengendara, seperti yang terjadi di persimpangan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Jalan Dr. Susilo Bandar Lampung. Banner caleg terpasang dengan semrawut di titik tersebut. Bahkan ada banner yang menutupi lampu lalu lintas sehingga dikeluhkan oleh pengendara. Pengendara bernama Nasrul mengaku banner tersebut mengganggu karena menutupi lampu lalu lintas. Ia menyebut seharusnya caleg lebih memperhatikan posisi pemasangan banner sehingga tidak merugikan pengguna jalan. Hal serupa juga dikatakan oleh Paul, pengguna jalan lainnya. Ia meminta banner yang menutupi lampu lalu lintas itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, banner itu mulai terpasang sejak 2 pekan terakhir. Sebenarnya pemasangan banner caleg yang semrawut bukan ada di titik itu saja. Menurut pantauan Tribun Lampung, beberapa banner caleg terpasang dengan semrawut di ruas-ruas jalan lain, seperti Jalan Teguh Umar, Jalan Diponegoro, Jalan Raden Intan, Jalan Sultan Agung, dan sejumlah ruas lainnya. Saat berita ini ditayangkan, Tribun Lampung masih coba mengonfirmasi ke Bawaslu Lampung. Kabar terakhir, Tribuners, Polresta Bandar Lampung akan ungkap tewasnya pemuda di Ainiaya di Kemile. Polresta Bandar Lampung akan mengungkap kasus tewasnya seorang pemuda di Jalan Raden Imbaku Sumaratu, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada Sabtu 3 Februari 2024 dini hari lalu. Dalam peristiwa itu, seorang pemuda bernama Reza Irawan, warga Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Kelurahan Gedong Pakuan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung meregang nyawa setelah dianiaya. Polisi akan menggelar konferensi pers terkait penganiayaan berujung tewasnya Reza pada Senin 5 Februari 2024 malam ini. Polresta melalui Seksi Humas telah mempersiapkan konferensi pers. Barang bukti yang disiapkan dalam ekspos diantaranya pakaian dan sandal korban, gagang pisau, dan juga sarung. Tidak ada
Teman ya? Teman. Kau nongkrong aja. Kenapa itu mau membunuh? Kenapa? Di ujung sana Pak. Kenapa? Itu saya Pak, karena waktu tahunnya kurang pasti saya ingat karena udah lama. Jadi si korban ini pernah memukul adik saya juga Pak. Jadi di waktu itu adik saya dimasukkan ke dalam gerobak kan ditendang sedangkan adik saya di dalam. Gitu. Adiknya umur berapa? Sama saya usianya terpaut 9 tahun karena saya lahir tahun 2000, adik saya tahun 2009 dan si korban lahir tahun 2003. Itu sudah berapa kali dilakuin sama korban? Sama korban 1 kali, tapi beberapa bulan sebelumnya dia pukul adik saya di belakang kepalanya dan benjol, adik saya nangis pulang ke rumah. Kayak gitu karena Adik kita masih pelajar atau gimana? adik saya masih sekolah waktu itu. Masih sekolah. Iya, masih kecil, cowok. Masih ada ikatan keluarga ya sama kita ya? Korban ini? Kenal nggak kita? Kenal? Korban kenal, tetangga. Oh, tetangga ya? Tetangga. Korban tetangga. Yang jemputnya siapa ke rumah? Jemputnya itu nggak di rumah, jadi saya memang di depan rumah karena rumah saya dan rumah korbannya berdekatan. Saya di depan rumah saya ya nggak jauh dari rumah dia juga. Itu lagi nongkrong, lagi minum coklat sama gorengan itu. Nah jadi lewatlah dia beberapa kali. Setelah beberapa kali itu barulah timbul rasa ingin membalaskan dendam itu karena memang setiap melihat itu ya memang rasa itu selalu muncul seperti itu. Tapi Itu sudah penganiayaan sama adik kita? Kapan itu? sudah lama itu dan saya juga waktu tepatnya saya sudah lupa. Kamu bawa pisau dari mana? Pisaunya kan Dan niat berarti bawa saja. Iya. Niat. dari rumah ya, bawa Apa pisau. yang kamu tusuk pertama? Untuk saya sewaktu nusuk itu nggak menentukan di mana tempatnya. Asal aja berarti. Ngacak, tempatnya ngacak. Tapi yang saya lihat dari HP bapak yang di foto itu, di HP foto polisi itu, hasil penyidik itu di dada, di tangan, sama di bagian perut. Karena kamu tahu nih korban meninggal, kamu menyesal nggak atas perbuatan kamu ini? Untuk menyesal, ya sedikit rasanya pasti ada Pak. Namanya berbuat salah dan kita. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.